Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk kalsium super top kalsi. Nah, jadi pupuk top kalsi ini ada banyak jenis sobat ya. Ini ada 4 jenisnya itu. Jadi mungkin perbedaan dari keempat jenis pupuk top kalsi ini akan kami bahas di video yang lain. Nah, untuk video kali ini yang akan kita coba bahas adalah pupuk top kalsi yang merah ini ya, atau yang super red ini. Nah, jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk top kalsi yang merah ini, atau sobat membeli top kalsi ini kemasan yang repacking, jadi nggak ada keterangan cara penggunaan dan juga yang lainnya, mungkin bisa menonton video ini sobat ya. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk top kalsi yang merah ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya itu apa saja, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk kalsium super top kalsi super red nih untuk daya tahan dan super kuat ya sobat. Ini kemasan yang 1 kg dan ukuran mesnya ini di sini 3000 ya sobat ya nih. Jadi lumayan cukup halus. Nah, di sini ada keterangannya tanaman kuat anti meletre. Jadi ini mikrokalsium plus silika. Kemudian ini 100% halus dan mudah larut dalam air. Jadi cepat terserap oleh tanaman sobat ya. Nah, kemudian di sini di balik kemasannya ada keterangannya. Jadi pupuk top kalsi ini merupakan nutrisi yang mengandung unsur kalsium dan silika yang memiliki peran penting dalam siklus hidup tanaman. Red kalsi merupakan unsur penting pembentuk dinding sel, menunda penuaan tanaman seperti daun, batang, akar, dan juga buah, dan meningkatkan retensi di pohon atau menghalangi buah rontok ya sobat ya. Penggunaan red kalsi yang tepat akan membuat sayuran dan kulit buah mengkilap. Red kalsi dapat meningkatkan efisiensi fotosintesis dan menginduksi ketahanan terhadap hama dan penyakit. Nah, pupuk top kalsi ini dapat menetralkan asam organik yang dihasilkan pada proses metabolisme. Top kalsi dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya infeksi dari organisme pengganggu tanaman. Top kalsi juga bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas sekaligus memperpanjang daya simpan hasil pertanian. Nah, di sini ada keterangan kegunaannya atau fungsinya. Yang pertama itu untuk merangsang pembentukan bulu-bulu akar, pembentukan biji-biji buah, dan mengeraskan bagian kayu tanaman. Kemudian menekan pertumbuhan spora jamur pada penyakit busuk buah cabai, tomat, semangka, melon, apel, jeruk, dan tanaman lainnya. Selanjutnya mengatasi penyakit layu kekuningan pada tanaman cabai dan tomat. Kemudian mengatasi gejala kekurangan kalsium seperti kuncup bunga dan buah gugur, busuk ujung buah, warna buah tidak merata, buah retak-retak, dan tangkai bunga membusuk. Daun muda berwarna coklat dan menggulung, daun terpilin dan mengkerut. Nah, di sini ada keterangan kandungan unsur harinya sobat ya. Yang pertama itu ada kalsiumnya sebanyak 96,25%, kemudian ada magnesiumnya 1,84%, selanjutnya ada silikanya ini 0,03%, kemudian ada Fe atau besinya itu 0,05%, ada aluminiumnya 0,03%, kemudian ada boronnya 4,6 ppm, dan juga bahan lainnya sebanyak 0,39%. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungan unsur haranya ini. Yang pertama itu ada kalsium. Jadi fungsi kalsium itu yang pertama mengatur translokasi karbohidrat, kemasaman, dan permeabilitas sel. Selanjutnya mendorong pembentukan akar lebih dini, kualitas hasil panen lebih manis, lebih besar, dan warna lebih mengkilap. Selanjutnya meningkatkan retensi buah di pohon atau menghalangi buah rontok, kemudian pembentukan dinding sel. Selanjutnya fungsi dari magnesium, yang pertama itu bahan vital pembangun klorofil tanaman yang berfungsi untuk membantu proses fotosintesis. Selanjutnya berperan dalam metabolisme energi, protein, dan meningkatkan kadar minyak dalam biji. Kemudian sebagai pompa untuk membantu pergerakan unsur hara nitrogen, fosfat, dan kalium ke dalam tanaman melalui dinding sel akar. Selanjutnya fungsi dari silika, yaitu untuk meningkatkan ketahanan terhadap hama, penyakit, dan stres lingkungan, seperti kekeringan dan salinitas, serta memperkuat struktur sel tanaman yang juga berkontribusi sebagai peningkatan hasil dan kualitas panen. Termasuk pada gabah dan juga umbi kentang, silika juga membantu memperbaiki struktur dan kesehatan tanah, termasuk menetralkan tanah masam dan juga menyerap logam berat. Kemudian untuk fungsi dari Fe atau besi, yang pertama itu penting untuk pembentukan fungsi klorofil, penting bagi pertumbuhan vegetatif tanaman yang sehat, kemudian diperlukan dalam proses fotosintesis, selanjutnya berperan dalam mengaktifkan berbagai enzim. Kemudian berperan penting dalam pembentukan karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian di sini ada aluminium. Jadi aluminium ini bukan termasuk nutrisi tanaman, sehingga tidak memiliki fungsi langsung untuk pertumbuhan tanaman, melainkan sebagai bahan pengisi seperti penambah warna pada pupuk atau bahan penyerap yang mungkin terikat dalam kandungan unsur hara lain sobat ya. Jadi mungkin ini ikut terbawa dari bahan bakunya dari kalsium ya sobat ya. Tapi si aluminium ini dalam jumlah yang sangat kecil dapat membantu memperbaiki struktur tanah. Kemudian di sini ada boron.
Jadi fungsi boron itu yang pertama meningkatkan mobilitas gula dan kalsium, kemudian mempertahankan integritas struktural membran tanaman, selanjutnya produksi asam nukleat dan hormon tanaman, kemudian berpengaruh dalam proses penyerbukan, pembentukan bunga, buah, dan biji. Nah, itu dia fungsi dari masing-masing kandungan unsur haranya sobat ya. Kemudian di sini ada petunjuk penggunaannya sobat ya, ada dosis dan juga cara aplikasinya. Untuk pengolahan lahan, jadi dia itu bisa dicampur bersama pupuk dasar, lalu ditaburkan di lahan. Dosisnya itu 1 kg top kalsi ini dicampur dengan 100 kg pupuk dasar. Kemudian untuk perawatan atau pupuk susulan dengan cara dikocor, dosisnya itu 4 gram per liter air. Kemudian untuk cara disemprot, dosisnya itu 10 gram per liter air. Ini kayaknya agak kebalik ya sobat ya. Kalau dikocor itu 10 gram per liter air, kalau disemprot 4 gram per liter air. Biasanya saya dapat ini sobat ya, ada yang ini nih, ada revisinya nih. Jadi kalau dikocor itu 10 gram per liter air, kalau disemprot itu 4 gram per liter air. Jadi ini kemungkinan salah ya sobat ya, salah cetak. Ini ada revisinya di sini. Jadi fungsinya itu yang super red ini lebih ke memperkuat tanaman sobat ya. Jadi karena kandungan mikrokalsium dan juga tambahan silika, jadi di sini ada keterangan juga sobat ya, tanaman kuat anti meletre. Nah, jadi pupuk top kalsi yang super red ini lebih cocok itu digunakan pada saat fase pertumbuhan sobat ya, atau fase vegetatif sampai ke menjelang fase generatif atau fase pembuahan. Nah, kemudian di sini ada peringatannya sobat ya. Jadi hindarkan terlalu lama terkena kulit. Kemudian setelah menggunakan produk ini, cucilah tangan dan peralatan yang dipakai hingga bersih. Simpan produk di tempat yang tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak serta makanan. Kemudian hancurkan kemasan yang telah habis digunakan atau disimpan di tempat yang aman. Nah, kemudian untuk harga dari pupuk top kalsi yang merah ini itu saya belinya di Shopee sobat ya. Harganya itu sekitar 30 ribuan. Jadi kalau sobat mau belinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Sobat cek aja di situ harganya berapa, karena harganya itu tergantung akun sobat biasanya. Biasanya ada potongan harga atau diskonnya juga. Nah, sekarang kita coba buka sobat ya, seperti apa sih pupuk top kalsi yang super red ini. Jadi itu berbentuk tepungnya sobat ya, atau serbuk seperti ini, berwarna kemerahan ini. Ini lumayan halus, tadi mesnya itu 3000. Sobat ya, warna kemerahan atau warna pink nih. Ini kita coba larutkan ke air ya sobat ya. Terus seperti ini dia langsung larut. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya, bagaimana cara penggunaan pupuk top kalsi yang super red ini. Tadi itu dosisnya untuk cara disemprot sekitar 4 gram per liter air. Kemudian bisa kita aduk ya sobat ya. Nah, selanjutnya bisa langsung sobat semprotkan ya sobat ya. Semprotkan ke seluruh bagian tanaman, terutama ke bagian daunnya seperti ini. Jadi batang daun dan juga ke media tanamnya juga bisa sobat ya. Jadi selain dengan cara disemprot, juga bisa dengan cara dikocor ke media tanamnya. Dan untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu mungkin sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti ini untuk cara penggunaannya. Untuk intervalnya itu sekitar 7 hari sekali sobat ya, atau seminggu sekali. Jadi disesuaikan aja. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk top kalsi yang super red ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk kalsium untuk tanaman kesayangan sobat, terutama untuk fase-fase vegetatif atau fase pertumbuhan, mungkin bisa menggunakan pupuk top kalsi yang super red ini sobat ya. Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya. Atau sobat bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Atau di deskripsi video ini ada lampiran produknya juga sobat ya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini tentang pupuk top kalsi yang super red ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.